Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أجعل ردي جمد من رسول الله لا إله لا يقال الله ولا أجمل فاتح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جد من الشر ولا صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حميد أحمد بن محمد الغزالي عبد الشيخ هاشم أشعري الثاني عدلنا عليه شان الصبر إلى شمس البدر وهي تعلم أهل سن القديم وإلى حضرة شيخ مصباح بن زيد المصطفى وذل شيخ إدريس كمال الدين صبر وهي تعلم أهل سن القديم العقل عنهم ولله لهم الفاتحة. Yang mana? Kullu dzalika walam yungqal syai'un min dzalik ahli sahabah wala ahli tabi'in wala ahli al-hasan al-basri ma ikbabi ala da'watil khalq wa ba'du fahadi umurun yudraku bitawattur wal hissi hadhi utaliki ta'bilat iku umurun pira-pira perkara yudraku kan den temu bitawattur kelawan nuli-nuli tumpuk-tumpuk terus banyak orang yang mengetahui wal hissi lan pengrasa apa indra putranuha apa putranuha yudraku putranuha batale hadhil umur naklan ing dalem arah riwayatnya secara riwayatnya tidak ada pusatnya di mana. Kebantuan yang namun biwali bizon bagian mana ditinggali kelawan keprai penyono dari kapi umurin yang mengkono yang diketahui biwali bizon yang dalam biro-biro ya ta'alak kang ora kegayutan kang ora sesambungan dalam morbo al-ihsas pengrasa indra kulil kang haramun wadana kabeh iku hukume haram buh iku sing yudraku bitawattur wal hissi buh iku sing la ta'aluk bial insas wal bizan iku haram adolala lan kesasar sadulan rusak dina yang agama alal khalqi ing atase makhluk malam yung kal syai'un ora den
pindah ora denlih apa seon siji medali kang kono umur yang berupa itu tadi apa itu takwilat itu min ahli sahabat wala ahli tabi'in ora diuratakan saking tabi'in wala ahli Hasan al-Basri ora saking Imam Hasan al-Basri ma'ik babi sarto netepane Imam Hasan al-Basri ala da'watil khaliq ngatasi ngajak-ajak makhluk wa azim lan mituturi makhluk. Jadi Imam Hasan al-Basri yang biasa berjemaah di masjid untuk menyampaikan dakwahnya itu nggak pernah datang dari Imam Hasan al-Basri seperti ini takwilat itu. Imam Hasan al-Basri kan tabi'in, jadi dari sahabat juga, dari tabi'in juga. Malah yazharu mongko ora pertelo oleh koli marang dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa man wong fasarul Quran bi ra'yi kang nafsir Quran kelawan pendapate ada dalam hadis yang berbunyi seperti itu, man fasarul Quran bi ra'yi apa wong sing nafsir Quran kelawan pendapatnya pada bawa mongko becik manggon sowan makna yang palungguan minal nar saking neraka. Ora nampak maknan apa arti bila ada namat amin iki cara jelasaken bahwa ayakun waraduhu ra'yu takriru amrin mataqiku bahwa utawi makna ayakun yang ono apa waradu sejane man waroyulan pendapat man takriru amrin netepaken sijining perkara ataqiquhu lan nyatakan amr asajir maka narik apa wong syahadat al-Qur'an dari Al-Qur'an ilahi marang korot wa yamilu lan ngenggoaken apa wong ing Qur'an aring atas korot nek ada tanpa yen to nyekseni ditangzili marang oleh manggonaken wong aling atas korot dalalatan lafziyatan dilalah petunjuk yang dari segi lafaz lughawiyatan bangsa lugat ana kelihatan atau bangsa riwayat lain bagi lan saiki ayo pahami ento den pahami menu saking kalu nabi ana usatune kelakuan jadi wajib alai fasar Al-Quran yang ora den pertelakan di tafsir apa Quran bersifat kelawan nyupri petian ambil dalil wal fikri lan angan-angan fa inna minal ayat manukula bi ahli sahabat wal fasirin satu ma'ani wasitatun sabat tune tentang saking ayat ono kang dinukil ing dalam ayat mau saking sahabat saking fasirin 5 makna dan 6 makna
7 makna. Ayulamu anna jami'aha ghairu musmu'in minan nabi. Kabeh 675 ora den rungu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enau kata ina kota kuno kota nafia. Tuhune sita sab'ah kadang-kadang ana apa khamsa sita sab'ah iku mutanabiyah saling nafi'aken saling meniadakan lah takbalu kang ora nrimo apa 56 sab'ah al jam'ah ing saki kompromikaken tidak bisa dijamin dikumpulaken kaya kun mengkono apa mengkono dari mengkono khamsa kita sab'ah tersambitan dan petik bi husnil faham bagusnya kefahaman atau pikiran suwene angen-angen dara kalau niki kalau jauh kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil ya Allah panjenengan paringi pinteraken ing Ibnu Abbas ing dalam agama lan panjenengan paringi piwulang Ibnu Abbas ing tafsirane Al-Qur'an. Jadi hal-hal yang dikeluarkan oleh mereka tentang takwilan itu tidak diriwayatkan oleh para sahabat. Malah ada yang menggunakan menangi penyono. Itu dalam masalah kan tidak ada hubungannya dengan ihsas, dengan perasaan. Aku dari haramun itu semuanya berarti hukumnya haram dan sesat, merusak agama terhadap makhluk. Soalnya tidak pernah diriwayatkan satupun sedikit pun dari hal yang macam itu umur dari sahabat, dari tabi'in, juga dari Imam Hasan al-Basri, padahal Imam Hasan al-Basri adalah orang yang selalu menyampaikan dakwahnya kepada makhluk, selalu memberi mau'izah kepada makhluk. Jadi dia punya majlis di satu masjid yang terus setiap hari menyampaikan, dan itu sudah diperbolehkan oleh Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali melihat keadaan yang ada di masjid itu, orang-orang yang kosos-kosos diusir, tidak boleh. Tiba-tiba Hasan Asbari juga dari situ dibiarkan, tidak disuruh berhenti. Dari dawuh Kanjeng Nabi, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tidak nampak arti dari sabda Rasul seperti ini. Barang siapa mentafsir Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka silakan tempatnya di neraka. Ya, tidak nampak kecuali cara yang dijelaskan seperti ini, yaitu tujuannya dan pendapatnya itu menetapkan suatu perkara dan menyatakan, sehingga dia itu akan menarik dalil Al-Quran ke tujuan dia dan akan memalingkan orang itu dengan Al-Quran ke tujuannya tanpa menyaksikan bagaimana
tempat menggunakannya pada suku urut itu, menempatkannya Al-Quran itu pada tujuannya itu tidak menyaksikan seperti itu. Baik secara petunjuk bahasa maupun secara petunjuk riwayat. Dan tidak seyogianya dawuh Rasul difahami wajib tidak mentafsiri Al-Quran kecuali dengan istinbat dan mikir-mikir, mengambil istinbat, mengambil dalil, terus mikir-mikir. Itu dawuh Nabi yang seperti itu tidak difahami memberi nafsir Al-Quran dengan istinbat, ambil hukum, memikir. Masalahnya apa? Para sahabat dan para mufassirin sering mengambil satu kalimat dalam ayat itu maknanya sampai 5, 6, 7 maknanya. Dan diketahui semuanya itu tidak didengar dari Nabi. Jadi ungkapan mereka bahwa sahabat itu bermakna ini. Loh, kok ada satu kata yang diberi makna 5 macam, 6 macam, 7 macam. Padahal diketahui semuanya itu tidak didengar dari Nabi. Malah kadang-kadang satu sama lain saling menafikan yang tidak bisa dikompromikan. Walaupun dzalika mustambitan bi husni fahmi fikri, itu diambil istinbatnya dengan bagusnya kefahaman dan suwine angan-angan memikir. La yanbaghi ayyufhama minhu annahu yajibu ala al-fasara bil istinbat. Tidak seyogianya dawuh Rasul difahami bahwa wajib tidak ditafsiri Al-Quran dengan istinbat dan mikir-mikir. Enggak begitu. Tidak dipahami seperti itu kan. Tadi katanya man fassarul Qur'ana biro'ihi. Jadi bukan berarti Al-Quran tidak ditafsir dengan istinbat dan mikir-mikir. Karena setengah dari ayat Al-Quran itu ada yang dinukil dalam ayat tersebut dari sahabat dan mufassirin 5 makna, 6 makna, 7 makna. Dan diketahui bahwa semuanya 5, 6, 7 itu tidak didengar dari Nabi SAW. Kadang-kadang satu makna dengan yang lain saling menafikan, yang tidak bisa dikompromikan. Demikian itu karena adanya 5, 6, 7 seperti itu diambil dengan cara pemahaman yang bagus dan lamanya memikir-mikir. Makanya Nabi itu kepada Ibnu Abbas mendoakan semoga
Ibnu Abbas itu bisa menjadi orang yang pintar, oke, terus pintar agama maksudnya, dan bisa mentakwil. Waman yastajizu min ahli tamah mithla hadhihi tawilat ma ilmi bi anna ghairu muradatin bil alfad wa yaz'umu annahu yaqsidu biha da'wat al-khalqi ila al-khaliq yudahi man yastajizu al-iqtira'a wal wad'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperbolehkan dari ahli taumat itu yang memberikan takwilan padahal dia itu tahu bahwa takwilan ini tidak dikehendaki baik secara dengan lafaz-lafaznya. Artinya menurut bahasa itu tidak bisa dimaksudkan dengan takwilannya ahli taumat itu. Tapi mereka punya persangkaan tujuannya adalah untuk mengajak makhluk kepada Khalik. Itu kan namanya sama, memperbolehkan buat-buat dan membuat hadis palsu atas Rasulullah SAW. Lima huwa fi nafsi akun, untuk sesuatu yang hakikatnya adalah benar. Lakin lam yantik bi syar'u, tapi syariat tidak berbicara. Kaman yadau fi kulli masalatin yarwa haqqan haditsan an Nabi sallallahu, seperti orang yang membuat maudhu dalam setiap masalah yang dia ketahui benar, dibuatkan satu hadis dari Nabi. Itu namanya zulmun, penganiayaan dan kesesatan, dan masuk pada ancaman yang diambil dari dawuh Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbuat bohong padaku dengan sengaja, maka silakan tempatnya ada di neraka. Hadis syarru fi ta'wili hadhil alfaz atammu wa a'zamu lanaha mubtilatun istiqah bil alfaz wa qadi'atun tariqal istifadah wal fahmi min al-Quran bil kulliyah. Kejelekan, bahkan kejelekan dalam takwilan lafaz-lafaz ini itu lebih besar, lebih agung, karena itu akan membatalkan percaya dengan lafaz-lafaz dan memutuskan jalannya mengambil faedah dan memahami dari Al-Quran secara keseluruhan, maka membatalkan kepercayaan dengan lafaz-lafaz dan memutuskan jalan pengambilan faedah dan kepahaman dari Al-Quran secara keseluruhan. Waqad arafta kaifa sarrafa syaitan dawa'iyal makhluk
anil ulum al-mahmudah ila al-mazmumah. Kamu sudah tahu bagaimana setan itu memalingkan orang yang mengajak masyarakat dari ilmu yang terpuji ke ilmu yang mazmumah. Semuanya itu adalah hasil dari mengkabulkannya ulama su dengan mengganti nama-nama. Kalau kamu mengikut mereka, orang-orang yang punya tomat karena berpegangan pada nama ulama masyhur tanpa dilihat apa yang sudah diketahui pada masa awal, maka kamu berarti seperti orang yang mencari kemuliaan dengan hikmah, tapi mestinya dengan mengikuti orang yang diberi nama hakim. Namanya hakim itu dimiliki oleh tabib, dokter, tukang syair, tukang ilmu keperbintangan ya pada masa-masa sekarang ini. Jadi untuk saat sekarang nama hakim kan mestinya orang yang ahli hikmah, itu diambil nama yang bagus ini untuk nama dokter, penyair, tukang ahli bintang di masa-masa sekarang ini. Ya sebabnya karena adanya kelupaan dari mengganti lafaz. Berpengaruh. Dari mana ini? Dari hakim, orang yang ahli bijak, ahli hikmah. Padahal itu hakim sekarang yang menggunakan bukan orang yang ahli hikmah sungguhan, tapi dokter, tukang syair, tukang perbintangan. Pada masa-masa sekarang ini. Ya, sebabnya karena kelupaan itu mengubah lafaz. Al-Abdul Hamis bahwa al-hikmah. Lafaz yang kelima adalah kata-kata hikmah. Nama hakim sekarang diungkapkan untuk dokter, untuk ahli syair, untuk orang ahli perbintangan. Sehingga akhirnya sampai orang yang menggelundungkan undian di atas tapak tangannya yang orang-orang desa di jalan-jalan, di pinggir jalan. Wal hikmah ya lati asnallahu azza jalla. Hikmah itu adalah suatu ilmu yang dipuji oleh Allah SWT. Allah jauh yu'til hikmata mayyasha. Wa yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Orang siapa yang diberi hikmah berarti dia diberi kebaikan yang banyak sekali. Rasulullah bersabda, kalimatun hikmah kata al-marujul khairun lahu minan dunya wa satu kata ungkapan hikmah
yang dipelajari sekarang itu lebih baik baginya daripada dunia seisinya. Anzur malladzi kanat al-hikmah ibaratan anhu. Oleh karena itu kita harus bisa melihat apa perkara yang hikmah itu dibuat untuk itu, mengungkapkan itu. Jadi satu makna yang mana itu cara memberi namanya, mengungkapnya adalah menggunakan ini adalah hikmah. Wa ila madza nuqil Qisbi, dan ke arah mana hikmah ini dinukil. Jadi satu kata dari hikmah yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dia punya dunia dan seisinya, dunia seisinya. Lihat apa yang ada, hikmah itu hanya merupakan ungkapan, dan kemana dinukil, disamakan baqiyatul alfaz wa taris anil ikhtiqam bisa ulama su. Terus samakan dengan ini hikmah semua lafaz-lafaznya yang dijumpai di dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz itu ada enggak yang diselewengkan? Mestinya maknanya A diberi makna C, makna D. Tidak ada. Kita disuruh menjaga dari kebujuan-bujuan karena pembawuran setan. Setan mengaburkan, ulama su juga mengaburkan. Baina syarrahum al-din a'zamu min syarri syayatin. Berarti kejelekan ulama su atas agama lebih besar daripada kejelekan setan. Jadi setan wasitati matadarraj ila intiza din bil khalqi. Karena setan itu dengan perantara ulama su itu naik sedikit demi sedikit untuk terlepasnya agama dari hati manusia. Jadi takwilan-takwilan itu tidak boleh karena sangat-sangat membahayakan. Petunjuk lafaz dia tidak seperti itu, petunjuk riwayat juga tidak ada. Itu dari kepahaman mereka sendiri, kadang-kadang dicampuri oleh nafsu, oleh syahwat. Nah, seperti itu adalah hasil dari talbisat ulama isu, membawur, enggak jelas, mengkaburkannya ulama isu atas lafaz-lafaz tersebut. Dan kalau begitu kejelekan ulama isu terhadap agama lebih besar daripada jeleknya setan.
Karena setan itu dengan perantara kalau masuk akan masuk naik ke setiap orang dengan satu tujuan, yaitu agama dia terlepas dari hatinya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah ditanya tentang jelek-jeleknya makhluk, beliau tidak mau menjelaskan, malah beliau berdoa, Allah maghfir, ya Allah ampunilah dosanya. Hatta karraru alaihi, hingga beliau itu para sahabat itu mengulang-ulang kepada Nabi. Setelah diulang-ulang, akhirnya Nabi jawab, hum utawi syarrul khalqi iku ulama usuk, ulama elek. Allah maghfir. Jadi orang bertanya kepada Rasul tentang siapa makhluk paling jelek. Pada awalnya Rasul tidak mau menjawab, hanya Allah maghfir, ya Allah banyak pengampunan. Sampai para sahabat itu mengulang-ulang tentang pertanyaan itu. Ditanyakan sejelek-jelek makhluk itu siapa? Akhirnya Nabi menjawab, hum ulama usul. Mereka adalah ulama-ulama jelek, ulama usul. وتركت العلم المحمود المذموم ومثار الالتباس، ولك الخيار في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف أو تدلى بحبل الغرور وتتشبه بالخلق. Kamu sudah tahu tentang ilmu yang dipuji dan ilmu yang dicaci dan tempat-tempat timbulnya kecumbuan, kekaburan. Kamu supaya milih dilihat untuk dirimu, sehingga nanti kamu akan bisa mengikuti ulama salaf, atau kamu akan melorot dengan tampar bujukan dan akan meniru-niru ulama salaf. Kullu martadahu salaf minal ulum qad indaras ma akabban nasu alaih aktsaruhu mubtada wa muhdathat. Semua sesuatu yang diridhoi oleh ulama salaf dari ilmu-ilmu itu sudah terhapus, sudah hilang. Apa yang ditekuni oleh orang-orang itu kebanyakan orang-orang yang bid'ah, orang-orang yang orang baru. Padahal sudah jelas dari Rasulullah bersabda, badal Islamu ghoriban. Islam awalnya itu hal yang asing di tengah-tengah masyarakat. Fasayaudu ghoriban, dan nanti Islam juga akan kembali asing pada akhir zaman. Sangat bahagia sekali orang-orang yang pergi dari desanya, merantau.
Terus ditanyakan oleh para sahabat, maksudnya siapa Nabi perantau-perantau itu? Nabi jawab, alladzina yuslihuna ma afsadun nas min sunnati. Perantau itu adalah orang-orang yang berbuat baik, memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia, oleh masyarakat. Apa itu sunnahku? Orang-orang yang hidup ma'amatuhu min sunnati, Ghuraba itu adalah orang yang memperbaiki apa-apa yang sudah dirusak oleh manusia dari sunnahku. Dan orang yang hidup dan orang-orang yang menghidup-hidupkan apa yang telah mereka matikan dari sunnahku. Jadi yang dimaksud ghuraba itu orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh masyarakat, dan orang yang menghidup-hidupkan apa yang telah mereka matikan dari sunnah Nabi. Dalam hadis lain, humul mutamassikun, ghuraba itu adalah orang-orang yang berpegangan bima antum alaihi yaum, dengan apa yang kalian semua para sahabat ada pada sesuatu itu pada hari itu. Dalam hadis lain mengatakan orang-orang yang asing adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya. Mereka itu bagus-bagus yang ada di antara manusia. Banyak orang yang membencinya dalam masyarakat. Aktsaru mimman yuhibbu, yang membenci lebih banyak daripada yang menyenangi. Qad saratil kalhul ghoribah aduyum qatu dzakirah. Dan ilmu itu sekarang sudah menjadi asing, di mana orang-orang yang menyebut-nyebut ilmu tersebut dibenci. Oleh karena itu Imam Thawri berkata, rahimahullah berkata, Imam Thawri rahimahullah berkata, ketika kamu lihat orang alim banyak temannya, ketahuilah bahwa orang itu adalah orang yang nyampur aduk. Karena ketika dia berbicara kebenaran, mereka membencinya. Jadi ketika kamu lihat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika kamu lihat ada orang alim kok banyak pengikutnya, banyak temannya, ketahuilah bahwa orang alim itu adalah orang yang mukhlit, nyampur aduk. Ada yang benar, ada yang tidak. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang alim itu ketika bicara dengan sesuatu yang benar, maka akan dibenci oleh masyarakat. Jadi akhirnya berusaha mencari-cari dalil yang memperbolehkan. Itu zaman sekarang sudah banyak.
orang yang taklid. Mestinya dia itu orang yang akan menyampaikan kebenaran. Tetapi ketika kebenaran disampaikan, masyarakat membencinya. Loh, yang ini adalah aku gak bisa usaha, gak bisa narik uang bukan usahaku. Akhirnya dia sudah bicara benar mana yang disukai oleh masyarakat, itu yang diungkapkan. Sampai-sampai yang disukai oleh orang mungkar, itu akan dicarikan alasan bagaimana biar kemungkaran ini diterima oleh anaknya dia. Alhamdulillah mudah. Babul Qadar pun ya Allah. Barangkali itu ya sekarang disampaikan, semoga masih bisa melanjutkan dan bisa memahami apa yang disampaikan. Ini yang jelas yang dikehendaki adalah kita supaya hati-hati dengan omongan-omongan orang yang tidak punya apa keterangan dari orang-orang dulu pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in. Omongannya itu omongan yang tidak ke arah sana. Makanya kan hadis itu diungkapkan menggunakan sanad. Dari A diberikan pada B, pada C, terus sampai ke kita. Itu sanadnya adalah betul sanad yang sahih, sanad yang benar, bukan mengada-ada, tapi memang ini dari sana, jangan dari sana, terus sambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa nadin mutasilin dengan takwilat yang sedang dibahas ini adalah takwilat yang tidak ada jalur ke arah para tabiin, para sahabat dan Rasulullah. Itu ini tidak benar kita menerima takwilan mereka. Jauh dilihat dari segi riwayat nggak ada yang meriwayatkan, dilihat dari segi lafal tidak ada lafal ini yang punya makna seperti itu. Gitu. Jadi dilihat dari segi bahasa nggak ada lafal ini punya makna itu. Takwilannya orang sekarang itu nggak ada. Dari sahabat nggak ada. Dari segi bahasa aja lah, umpama menurut bahasa itu ada enggak? Lafal ini diberi makna itu, ya enggak ada. Akan diambil dari mana? Itu namanya penemuan yang nyeleneh, tidak ada dasar, pendapat yang tak ada istinbat hukumnya dari mana. Makanya takwilat dari Ahlul Taumah itu tidak diterima. Kita tidak boleh menerimanya. Itu semoga ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Kama yanbaghi li
عمل ولا تنظر أقوال ورفث تقضينا بأجل الأجل وتقاتل وترفعنا بعندك على وتبلغنا بأمرك من الخير ونسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا اللهم جملنا في العافية أخذنا بالتقوى والاستغفار أعزنا بالوجود في الحال والمال الله يا مال أبدا أبدا هذا من فضلك لا تزغ قلوبنا هب لنا من لدنك وفقنا اللهم وفقنا لطاعتك وعشم تقصرنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وعلى آله وسلم عز جامع الزوال وسلام الفاتحة Nuhun, mohon maaf bila tidak hidayah, ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.